Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pakembaran, Ibu Anila Umriana, dan kepada Wali Kelas 5 Ibu Hajah Khadijah yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di sini bertemu dengan adik-adik sekalian. Halo adik-adik, apa kabar? Hai. Perkenalkan, Kakak Safana Maulidia dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Ada yang tahu Kakak di sini mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Kakak di sini mau memberikan penyuluhan kepada adik-adik mengenai pentingnya memilih jajanan sehat. Ada yang tahu jajanan itu apa? Nah, jajanan itu merupakan makanan dan minuman yang bisa langsung dikonsumsi dan dapat dibeli dari penjual makanan. Adik-adik seringnya beli makanan di mana? Oke, tempat jajanan biasa dijumpai atau ditemukan di kantin sekolah, pedagang kaki lima, atau koperasi sekolah. Kakak mau tanya dong, adik-adik sering belinya jajanan apa? Kakak kasih contoh ya. Nih, yang pertama, es gulali atau yang dicampur sama marjan, sirup-sirup seperti pewarna buatan, kemudian dikasih Coca-Cola, Fanta, atau Sprite, dan sebagainya. Yang kedua itu ada es kiko, yang ketiga ada es coklat, kemudian itu arum manis. Nah, ini nih yang sering kalian makan. Apa adik-adik ini yang kelima? Iya, telur gulung. Nah, kemudian ini ada bakso, ada permen karet. Nah, yang terakhir yang sering dimakan juga nih. Nah, ya mie goreng. Adik-adik tahu nggak sih yang tadi kakak sebutkan persatu itu termasuk jajanan yang tidak sehat loh. Oh ya? Kenapa sih kak makanan tadi bisa disebut jajanan yang tidak sehat? Karena yang pertama nih, kotor dan berdebu. Nah, kalau misalkan ada motor lewat, asapnya itu akan masuk ke dalam makanan. Nah, itu tuh jadi kotor dan berdebu. Nggak sehat itu adik-adik. Kemudian dikelilingi lalat, atau kecoa, atau binatang lain yang membawa penyakit. Nah, es itu yang tadi kalian makan, yang kalian minum, itu yang warnanya menarik atau mencolok, itu merupakan jajanan tidak sehat. Kemudian, gorengan bekas dipegang orang lain. Nah, misalkan temen adik itu megang nih. Nah, kan nggak tahu tuh tangannya bersih atau kotor. Terus ditaruh lagi, adik ambil. Nah, udah dimakan sampai perut. Nah, itu bisa perutnya sakit. Nah, kan nggak tahu juga nih minyaknya itu bersih atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian lihat minyaknya itu keruh atau karena dipakai berulang kali itu seharusnya jangan beli di situ lagi, oke? Karena itu minyaknya nggak sehat, udah kotor, jorok, ya kan? Nah, kemudian nih, kenapa sih Kak nggak boleh dimakan? Nah, karena yang es kalian makan itu dari pewarna beracun atau pewarna buatan, bukan pewarna alami. Nah, karena pewarna beracun hanya untuk pewarna industri plastik, kain, dan kertas. Nah, karena adik-adik itu kan nggak tahu tuh proses pembuatannya kayak gimana, bahan-bahannya apa aja, bisa jadi nih bahannya itu dari formalin, boraks, dan penyedap rasa. Nah, formalin itu biasanya untuk pengawet, mayat, antiseptik, dan kulit. Serem nggak sih? Serem dong adik-adik. Nah, kalau boraks nih, biasanya itu di makanan bakso. Nah, hanya untuk pengawet, lem kayu, lapis, dan deterjen. Nah, kalau penyedap rasa nih, yang kayak asam, manis, gurih, itu tuh jangan ya, apalagi di mie tuh. Mie itu kan ada micnya tuh ya, micnya banyak. Nah, itu nggak baik karena menyebabkan lambatnya pertumbuhan dan daya tubuh lemah. Nah, adik-adik tahu nggak sih dampak dari konsumsi jajanan tidak sehat? Yang pertama, perut sakit, cacingan,
mual, muntah, diare, tipes, atau demam. Nah, juga ada penyakit yang apa? Yang lebih parah dari ini. Jadi, adik-adik dihindari ya dari makanan jajanan tidak sehat. Nah, kemudian apa sih Kak jajanan sehat? Nah, jajanan sehat itu segala jajan yang dikonsumsi dengan nilai gizi yang baik untuk menunjang tumbuh kembang. Nah, contohnya apa sih Kak jajanan sehat? Ya, yang ada di koperasi nih, misalnya bolu, atau roti, atau biskuit, susu, kentang, kemudian intinya yang diwadahi plastik adik-adik biar nggak dilalati dan sebagainya. Kemudian dari jajanan sehat itu yang banyak mengandung zat-zat bergizi. Ada proteinnya, ada lemak, ada karbohidrat, ada vitamin mineralnya. Karena gunanya dari protein itu untuk sumber kecerdasan, kekebalan, dan pertumbuhan. Nah, yang kedua itu lemak. Gunanya untuk sumber kecerdasan, kekebalan. Nah, dari karbohidratnya, gunanya untuk sumber energi, kekuatan, dan tenaga. Yang terakhir, vitamin mineral gunanya untuk sumber kesehatan, kebugaran, dan kekebalan tubuh. Dari ini, yang kalau misalnya adik-adik sudah memenuhi semuanya, jadi adik eh, tidak mengantuk di kelas, tambah semangat, bisa konsentrasi, jadi pinter di kelas, kayak gitu adik-adik. Karena kalau adik makan makanan yang jajan tidak sehat, 10 tahun ke depan, kita nggak tahu adik-adik bisa sakit karena apa, kayak gitu. Nah, kakak saranin lebih baik adik-adik dari rumah udah sarapan pagi. Jangan sampai nggak sarapan, nanti bikin lemes. Oke? Nah, kalau misalnya udah sarapan nih, adik-adik minta bekal dari orang tua, dari rumah, bawa bekal. Mama, ibu bawa bekal dong buat adik di sekolah, biar adik nggak jajan sembarangan di sekolah, kayak gitu. Nah, jajannya itu terserah adik dari rumah bawa apa, kayak gitu. Minta ke mama, ma bawain roti, roti coklat, dan sebagainya. Bawain susu juga, biar nggak minum es. Karena minum es juga menyebabkan batuk, pilek. Gak enak kan kalau sakit batuk, pilek? Mengganggu banget buat belajar adik-adik. Nah, kemudian terakhir, kesimpulan dari kakak, adik-adik jangan jajan sembarangan. Kemudian pilih tempatnya dulu, tempat jajannya bersih atau enggak, minyaknya bersih atau enggak. Kalau udah keruh, apa ya, karena itu dipakai berulang kali, adik-adik lebih baik jangan beli di tempat itu. Kemudian eh, lebih baik pilihlah tempat yang tertutup, nggak kena debu, nggak kena kendaraan motor, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.